Hei Anda, kalau Anda tidak mengerti sebuah konten, pilihannya cuma dua. Tinggalkan kalau nggak nyaman atau pahami. Jangan dilaporkan, nggak nyambung. Apa solusinya? Menurut gua, apa? Undang-undang ITE cuma memberikan power yang lebih kepada masyarakat yang masih belum dewasa. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapus. Balik lagi bareng Grey Area sama gua dan Coki Pardede. Lo tau gak, ada orang DM gua masa dia bilang, nih Grey Area nih karena lu buta warna ya, Cok. Aduh, emang bangsa. Tapi emang bener. Tapi lu buta warna? Emang beneran. Oh, beneran? Emang bukan gimmick, bangsat. Tapi gue buta warnanya bukan yang ekstrim ya. Jadi buta warna itu ada tahapnya gitu. Oke. Ini warna apa? Ya jangan begitu dong. Hah? Bener lu gak bisa lihat ini warna apa? Ijo. Hijau. Bener dong. Jadi gini, gue tuh buta warnanya tuh ada warna-warna tertentu yang gue nggak bisa lihat dan itu pengaruh cahaya. Kalau cahayanya berapa persen, warnanya berubah drastis gitu. Oh, kayak yang itu ya, yang lu bisa, oh ini warna apa nih, ungu, apa kuning itu kalau ada postingan itu? Ada. Tapi intinya gue bukan buta warna yang 100% yang hidup ini cuma hitam dan putih, enggak. Oke. Tapi gue memang ada warna-warna tertentu. Lo tau gak sih? Kan lu emang nggak tahu hitam dan putih itu memang lu nggak bisa bedain Gue kan? tahu gue buta warna dari mana? Dari mana? Dari main Uno. Jadi dulu gue lagi main Uno waktu lagi kuliah. Terus ini kan warnanya, diketawain gue sama temen. Serius, Cok, tuh warnanya sama? Iya, emang lu buta warna banget. Gue sampai, oh pantesan dulu gue main menyocokkan warna nggak pernah menang. Ternyata gue buta warna. Berarti lu kalau pelajaran mewarna itu tuh kan pakai. Pantesan gue kayak nggak passion di situ. Wah, Itu yang Instagram yang ting 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 tuh nggak filter yang itu. Masa nggak tahu sih lu? nggak tahu gue. Di DM orang-orang, ini warna apa Bang Coki? Kalau gue lagi live Instagram, love-nya warna. emang netizen brengsek. Tapi Grey Area bukan karena saya buta warna. Bukan. Gue aja baru tahu kalau dia buta warna. Emang buta warna. Yang nggak cocok adalah kalau ini programnya namanya warna-warni. Itu nggak cocok. Sebenarnya bukan karena guanya buta warna kalau itu. Mispersepsi kita disangka mendukung LGBT. Waduh, itu lain lagi topik bahasan lain lagi ya. Nah, Cok, yang kali ini kita mau bahas itu adalah ini suatu yang memang kayaknya kita punya perbedaan pandangan nih. Kalau menurut gua kayaknya, Iya. dilihat dari track record lo. Tapi tetap Grey Area dong, sesuai dengan. Iya, ini bisa banget diperdebatkan. Justru sampai sekarang pun ini juga masih jadi perdebatan di antara kalangan netizen ataupun juga kreator. Sesama konten kreator ya. Sama konten kreator juga. Ya kan, karena konten kreator juga punya banyak alasan untuk membuat konten, punya banyak value masing-masing kan, untuk membuat konten gitu loh. Nah sekarang kita bisa lihat banyak konten-konten creator, gue nggak bisa bilang ini sebagai influencer banget ya, tapi karena mereka membuat konten tapi kontroversi, ya kan, salah satunya adalah lu kan, lu membuat konten banyak tuh yang kontroversial, konten tulisan, video, ya kan, sangat kontroversial, ya kan, either itu di mata hukum, kaum agamawi ataupun sengaja atau tidak disengaja ya? Sengaja atau tidak disengaja. Ya. Nah, sekarang kalau bisa kita lihat, seorang content creators, dia membuat konten aja. Misalnya kalau content creators itu udah punya banyak followers, apakah dia memiliki tanggung jawab moral untuk membuat kontennya? Harus nggak? Oh, itu menarik sih. Berarti yang akan kita diskusikan kali ini, dan kita juga mengundang teman-teman yang nonton juga berkomentar ya. Iya. Silakan kalian berkomentar. Yang kita jarang baca juga. Tapi gue baca. Oh, lo baca? Gue baca. Aman. Pokoknya kita bakal mendiskusikan apakah dengan followers yang banyak datang harus diikuti juga dengan tanggung jawab moral. Iya. Kalau kata gue mah kagak lu. Oh iya, kelihatan. Justru itu topik ini menarik. Kenapa nggak ada tanggung jawab moral? Karena kan dia punya, oke, kalau menurut gue, dia udah punya followers, ya kan? Iya. Konten yang dihasilkan itu udah pasti akan mempengaruhi followersnya dalam berperilaku, dan apalagi followersnya terinspirasi untuk membuat konten. Kalau kontennya itu tidak punya tanggung jawab moral, jadi nggak harus lah, gua nggak harus bilang kontennya harus mendidik gitu loh. Tapi Itu kayaknya terlalu jauh lah. terlalu jauh lah. Sampai ke sana terlalu jauh. Terlepas lah, dari mendidik itu memang tidak ada uangnya ya, memang sangat kecil sekali. Anda pengalaman sekali ya. Iya. Channel ini pengalaman sekali. Pengalaman dari tahun 2012 berarti sekarang udah 8 tahun kira-kira ya. Wah, ya kecil.
Jadi 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 tidak nggak harus ngomongin orang harus taruh effort untuk bagaimana ini bisa menginspirasi, mendidik orang lain, tapi at least punya tanggung jawab moral lah. Kalau kita membuat konten, jangan sampai ini membuat moral jadi rusak. Iya. Ini menurut gue penting banget. Kalau buat gue sih nggak harus. Nggak harus. Karena pada saat tujuan kita membuat konten itu kan untuk berkarya gitu. Dan yang naro seorang konten kreator dalam posisi harus memberikan tanggung jawab moral, itu netizen lagi. Itu yang membuat kita sekarang jadi ada di spotlight, itu netizen. Netizen yang mengharapkan ada sesuatu yang positif yang bisa kita berikan kepada mereka gitu. Padahal kalau tujuan si konten kreatornya dalam membuat konten hanya untuk berkarya, dia nggak harus ngasih tanggung jawab moral. Kalau berkarya mah berkarya aja. Menurut gua, kalau netizen itu pengen mencari hal-hal yang bermoral, ya cari di pendeta, cari di Pak Ustadz, cari di motivator. Tapi kan Pak Ustadz dan pendeta itu belum tentu punya YouTube channel atau Instagram, walaupun ada ya sekarang namanya Pastorgram ya. Iya. Dia membagikan ayat-ayat yang bagus, ya kan ada statement-statement yang memang bisa memperbaiki moral-moral followersnya. Betul, ya kan? betul. Tapi maksudnya gini, kayak lo bilang tadi, kalau misalkan dia tidak punya tanggung jawab moral, tidak perlu tanggung jawab moral karena fokusnya adalah berkarya. Berkarya aja. Ya kalau misalkan dampaknya itu tidak baik bagaimana? Karena kan gini, statement-statement dari netizen itu adalah akibat dari sebab dong. Karena sebab akibat. Karena ada sebab yaitu orang melihat, oh semakin banyak orang-orang yang berperilaku tak bermoral karena menonton konten-konten tertentu. Nah, kalau buat gua secara pribadi ya, mau kita ngasih tanggung jawab moral, mau kita nggak ngasih tanggung jawab moral dalam konten kita, itu sebenarnya sah-sah aja. Lu nggak mau ngasih tanggung jawab moral dengan konten lo sih sah-sah aja. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ya kita harus siap kalau misalnya ada feedback balik dari situ. Tapi maksud gua nggak salah kalau lo mau. Alasannya gini menurut gua. Pertama, namanya juga konten kreator. Tugas dia hanya that's it, berhenti sampai membuat konten. Masalah setelah itu ada tanggung jawab moral yang dia berikan setelah itu bonus aja sebenarnya. Tapi tugas utamanya dia hanyalah membuat konten, that's it. Dan satu lagi gini, kita harus stop meminta ekspektasi dari orang yang salah. Gini, konten kreator tugasnya bikin konten, bukan membuat Anda hidup jadi lebih baik. Kalau menurut gue sih, lu salah. Ada namanya Charles Barkley, dia pemain NBA. Oh iya, tahu. Oh, dia terkenal banget. Udah lama bukan Charles Barkley? Udah lama. Temennya Scottie Pippen kayaknya. Iya, tahu nggak dia bilang apa? I'm not role model. I'm not role model, gua ngedang, ini karena gua dibayar. Jadi please, anak-anak, jangan ikutin apa yang gua lakuin. Dan kayaknya orang tua lu sih yang gila, kalau suruh mencari atau mengidolakan sebuah kemoralan tuh dari selebriti atau dari atlet. Karena kita juga sebenarnya melakukan itu sih ya mata pekerjaan aja, mata pencaharian aja gitu. Tapi gue paham kenapa akhirnya jadi dituntut. Karena ini pasti ada pelopornya. Apa pelopornya? Ada pelopornya. Gimana? Kenapa akhirnya kita nih jadi susah nih sekarang nih berkonten nih, karena jadi harus apa ya pesan yang harus disampaikan. Padahal emang lu nggak punya pesan atau sekedar konten brengsek aja. Emang lu mikirin pesannya untuk berkonten? Saya sih tidak pernah. Enggak, tapi maksudnya jadi sekarang jadi banyak orang jadi pusing gitu. Gini, sebelum ada pesannya aja bikin konten tuh susah loh. Harus ada brainstorming gimana ini menarik apa. Sekarang ditambah susah. Nih contoh, gue ngobrol sama beberapa orang dan akhirnya gue dapat pemahaman ini. Ada temen gue, jadi menarik. Jadi ada dua orang konten kreator, dia ini sangat berbeda dalam mereka berkarya. Yang satu membela hak-hak, yang satu don't give a shit. Oke. Paling tidak dari karyanya. Karena kita ngomong dari karya kan. Gini. John Lennon. John Lennon tuh imagine all the people. Iya. Dia itu berarti dia peduli dong. Sangat Pak, dia bahkan bikin hippie-hippie, Pak. Iya. Yang anti-war, make love, apa segala macam. Iya. Dan akhirnya karyanya jadi lebih besar dari dia. Satu lagi tau nggak siapa? Siapa? Paul McCartney.
Kenapa bedanya apa? Lah dia nggak pernah bikin lagu tentang perdamaian whatsoever. Emang dia bikinnya lagunya apa? Ya dia bikin lagu percintaan. Lagu apa? Dia bahkan tidak pernah menyentuh ranah di mana Imagine All the People whatever yang warnanya ada palingnya tapi sedikit dan itu tidak ditunjukkan dalam karyanya. Nah, menurut gua kenapa akhirnya kita konten kreator itu jadi disuruh memberikan pesan moral dalam kita konten? Karena akhirnya ada beberapa konten kreator yang mungkin karena background dia dan setelah dia punya platform, dia merasa, gue nggak mau orang lain mengalami hal yang sama kayak gue. Akhirnya dia mengeluarkan hal-hal positif dalam kontennya. Oke, ya dan betul. Akhirnya netizen merasa semua konten kreator harus seperti itu. Padahal kan itu pilihan. Walaupun memang marketnya juga berbeda kan. Iya, walaupun marketnya memang berbeda. Dan juga itu ada pertentangan tuh di audiens sendiri. Ya kan, maksudnya gini, ada beberapa konten kreator yang memang tidak memperdulikan, memang ya udah gue berkarya aja, which is nggak salah. Iya. Tapi biasa ada pertentangannya, wah ngapain nonton ini? Gitu, dari kalangan yang memang nonton konten itu dan harus yang punya pesan. Betul, gitu. itu kan karena mindset penikmat konten ini udah terbentuk. Gua nggak tahu lah pelopornya siapa ya. Udah terbentuk bahwa setiap konten kreator tuh harus di follow up dengan pesan moral. Nggak harus lagi kalau kata gua. Dan ada istilah sekarang unfaedah konten ya. Iya. Konten unfaedah gitu. Dan menurut gua konten unfaedah sah loh kalau emang dia memang mau bergerak di sana ya bergerak aja. Ini agak sedikit beda sih contoh. Misalnya Bill Gates. Oke. Bill Gates, track gitu. Kenapa dia konten dia adalah vaksin ya? Iya. Nggak usah sampai dia kalau konten dia nggak usah deh. Gini aja Bill Gates. Sama contoh ini mungkin bukan konten kreator tapi agak sama nada. Orang kaya menyumbang dong. Nggak perlu orang kaya menyumbang menurut gua. Bill Gates ya mau kaya aja nih. Nggak apa-apa. Nggak mau filantropi. Ya? Nggak perlu. Yang suruh nyumbang orang-orang sirik aja. Karena maksud gue itu pilihan loh sebenarnya. Menurut gue adalah, ini balik lagi. Kalau misalkan kita membuat konten, membuat konten itu kan biasanya dari dalam hati kita. Apa yang kita suka, apa yang kita resah. Bener nggak? Betul. Sama juga itu dipengaruhi sama value yang kita pegang. Betul. Sebenarnya begitu. Sepakat. Nah, berarti apa yang keluar dari hati kita itu jadinya konten, jadinya kata-kata itu. Alkitab pernah bilang gitu. Iya, betul. Lagi-lagi Alkitab. Enggak, soalnya dia bilang katanya yang bikin lo najis tuh bukan apa yang masuk dalam mulut lo, tapi apa yang keluar. Jadi kalau hati kita, kenapa saya ngomong Alkitab? Iya, sama ada lagi kan, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Betul. Ini emang kristenisasi. Bukan dong, tidak perlu baca Alkitab. Jadi maksud gini, bener, tapi gini, kehidupan yang lu tampilkan lewat konten lu tergantung dari hati lu. Betul. Nah sekarang gini, kalau misalnya ada seorang content creators yang memang hatinya busuk, Kalau dengan kacamata lu, ya nggak apa-apa. Seorang content creators yang punya hati yang busuk, ya bikin aja, keluar konten, ya akhirnya yang tercipta adalah konten yang busuk. Dan ingat, kebusukan itu bisa menular. Karena apa? Karena dilihat, apalagi sekarang, currency-nya adalah numbers. Numbers-nya itu adalah penonton, subscribers. Kan subconsciously orang yang menonton itu melihat, oh laku nih, kenapa gue nggak bikin aja? Dan bahkan itu bisa bikin yang lebih gila lagi. Nah itu yang pada akhirnya akan menimbulkan apa ya, efek bola salju. Gitu loh. Kayak lu bilang, selama ini kan oke kita bikin segini aja. Ya kan? Segini ternyata wah ini bagus, tapi kita bikin lagi yang baru lagi. Yang lebih mendekati jurang. Ya kan? Kita pushing the border nih. Nah, orang-orang yang menonton itu juga kayak, oh kayaknya dia aman bikin ini, ya gue bikin aja. Contohnya adalah, ya mungkin ya karena prank yang sebelumnya bagus, ya kita bikin prank yang lebih gila. Karena orang butuh kegilaan. Nah itu loh. Maksudnya gini, tingkat pendidikan penonton dan content creators itu tidak sama kan? Nah, oke. Menarik. Nah itu jadi gini, lu nggak bisa menutup mata. Ya udah gue sebagai content creators gue bikin konten tidak perlu bermoral, tidak perlu ada nilainya, tanpa lu melihat efeknya ke penonton dan content creators yang lain. Tapi lo tahu nggak menurut gua ya dengan jadi gini, tugas content creator adalah memang push the boundary. Itu tugas kita. Kenapa jadi tugas kita nih? Loh, karena itu menurut gua apalagi sebenarnya tergantung kontennya sih. Itu balik lagi tergantung konten. Tapi gini, menurut gue gini, tugas konten kreator itu adalah harus push the boundary. Paling enggak itu yang ada di mindset gue. Mindset lu ya? Itu push yang the boundary ya? Push. Di sini kita harus agree to disagree nih, karena gue gak setuju. Menurut gue tugas konten kreator itu harus push the boundary. Paling enggak menurut gue. Karena gue percaya yang namanya seni,
itu tidak boleh disensor dan tidak boleh diberangus. Karena gini. Gue setuju, kalau itu gue setuju. Karena jatuhnya gini, kalau kita pakai point of view lu, akhirnya kreativitas kita itu terbelenggu oleh perasaan dan ketidakmampuan pikiran orang lain. Dan itu sudah mencederai arti dari seni itu sendiri. Enggak, memang. Gue akui yang lo omongin benar. Bahwa kadang karena ketidakmampuan orang lain berpikir, kita harus ngerem hal-hal tertentu dalam konten kita. Kita harus memilah-milih mana yang akan kita bikin jadi konten, mana yang tidak kita bikin jadi konten. Kadang bukan masalah apakah konten itu salah atau tidak. Belum sejauh itu. Kadang masalahnya adalah apakah ini akan disalah mengerti oleh penonton gua yang memang kapasitasnya belum sampai ke sana. Kadang belum sampai ini kontennya salah, kadang baru sampai di situ. Nah, maksud gua buat konten kreator kalau kita punya mindset seperti lu, kreativitas kita, kebebasan kita untuk berkarya dibelenggu oleh kegoblokan orang lain. Nah, sekarang maksud gue gini. Masalahnya kegoblokan orang lain itu akan berpengaruh kepada society kita. Itu permasalahannya adalah kalau kita pakai point of view lo, kita akan terperangkap di lingkaran setan. Kita tidak pernah evolve secara society di mana masyarakat kita itu selalu menaruh tanggung jawab terbesar di titik-titik orang tertentu. Sehingga walaupun memang jadi damai menggunakan point of view lo, itu damai palsu. Karena orang-orangnya itu nggak dewasa sebenarnya. Cuma ada 1-2 orang yang menahan diri supaya jadi damai. Menurut gue ya, damai yang ideal itu adalah di mana semua orang tuh udah dewasa. Jadi iya, ideal banget. Cuman kan kenyataannya nggak seperti itu. Makanya perlu korban. ini menunggu nih korbannya siapa? Kita perlu korban. Korban ini dalam arti push the boundary tadi. Menurut gue ya salah satu hal positif yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus viral kemarin. Jangan cari hal positif dari tempat yang tidak menjanjikan hal positif. Nah, gue ada pandangan soal itu. Sekarang gini, kayak lu bilang tadi, art atau seni itu jangan dibatasi, jangan disensor. Gue setuju. Betul. 100%. Ya. Tapi penempatannya di mana? Medianya di mana? Kalau menurut gue, karena media itu mempengaruhi audience. Ya. Karena balik lagi, kayak gue pernah kasih statement di salah satu video POV. Waktu itu bareng sama Adri. Adia Face Comedy. Oh iya. Gue pernah kasih statement adalah, comedy is not for everyone. Art is not for everyone. Karena tidak semua orang bisa memahami seni itu. Tidak semua orang bisa memahami komedi yang lu kasih. Nah, makanya bagaimana? Ada platform-platform yang memang lebih cocok di situ. Karena gini, kalau kita ngeliat YouTube. YouTube itu sangat broad banget, itu luas banget. Semua orang yang penting punya kuota bisa nonton. Apalagi kalau misalkan lu tidak pakai 18+ atau tidak didetek oleh YouTube, ini sebenarnya konten yang memang untuk kalangan tertentu. Makanya YouTube kan akhirnya ada YouTube Kids. Betul. Nah, itu salah satu cara dia untuk memisahkan. Betul. Nah, balik lagi kita tanggung jawab orang tua. Kalau orang tuanya tidak nyuruh anaknya nonton YouTube Kids, ya akhirnya ketemu konten-konten lu akhirnya. Nah, maksud gue gini. Gue setuju sama art itu memang tidak bisa disensor, tapi penempatannya, displaynya itu perlu dipilah. Kalau menurut gue, karena tidak semua orang itu punya kedewasaan. Tanggung jawab siapa menurut lu? Tanggung jawab siapa? Gini, tanggung jawab konten kreator itu cuman sebatas dia membuat konten yang terbaik menurut dia. Udah, tanggung jawabnya dia. Nah, tanggung jawab itu mau ditaruh di mana, apa segala, itu udah bukan di. Maksud gue gini. Dan buat gue ya, pengkotak-kotakan ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, itulah yang menurut gue sumber masalah. Kita tidak pernah evolve. Terus contoh, gue tuh udah sampai berdarah kuping gue. Selalu diomongin kayak gini, Coki. Pada akhirnya kita tuh hidup di kebudayaan ketimuran. Sesuaikan konten lo dengan ketimuran. Tidak ada yang salah dengan hal-hal ketimuran. Oke? Gue juga menikmati kebudayaan timur. Cuman maksud gue, kalau ternyata bisa lebih maju lagi, kenapa enggak? Kenapa kita stuck in the past? Kita stuck di masa lalu dengan mempertahankan. Kenapa kita nggak bisa tetap budaya timur, tapi pemikiran barat? Maksud gue kan tetap bisa gitu loh, maksud gue. Ya, kita bisa ambil the best from the both world gitu maksud gue. Nah, itu yang jadi masalah buat gue. Kadang, Panji juga pernah ngomong ke gue. Panji pernah ngomong, Coki, tweet-tweet lo di Twitter tuh lucu. Tapi buat gue secara pribadi, salah. Panggung lo bukan di Twitter. Nah, itu mungkin maksudnya. Iya, ada Panji ngomong kayak gitu. Ya, menurut gue,
Bener sampai taraf tertentu. Tapi maksud gue, tugas gue di sini adalah gue pengen push the boundary tadi sehingga akhirnya semua orang stop mengkotak-kotakan ini cocoknya untuk ini cocoknya untuk ini cocoknya untuk ini gitu. Sebenarnya lu udah melakukan itu. Nah, udah melakukan pengkotak-kotakan itu. Karena kan gini, tidak semua live-nya lu itu ditayangin kan? Iya. Kan, Iya. kalau lu live, lu Iya. off air, itu makanya push the boundary-nya kan bertahap, Pak. Kita nih sebagai content creator harusnya kesibukan kita itu adalah brainstorming. Konten aja udah. Kesibukan kita tuh nggak harus pusing mikir apakah ini bermanfaat. Gimana caranya? Enggak, itu harusnya kita biasain aja dan kita biasakan bahwa hey penonton, kalau kalian ke platform ini, datanglah dengan mindset menikmati karya. Kalau kebetulan dalam karya kita ada sesuatu yang bisa membuat lo jadi lebih baik, itu bonus sebenarnya. gue setuju untuk waktu lu membuat sesuatu, ya lu push the boundaries, itu juga sebenarnya ada, lu punya misi tertentu gitu loh. Betul. Which is gue suka gitu loh. Maksudnya jadi gini, untuk audience jadinya tingkat toleransinya terhadap sesuatu, nah itu akan bertambah. Iya. Bertambah besar, ya Betul. kan? Nah, cuman memang kan balik lagi kalau misalkan ada orang, itu kan elu. Ada orang, tapi kalau gimana kalau ada orang-orang yang memang mensalahartikan itu menjadi suatu kebebasan yang memang tidak ada bordernya, itu kan jadi masalah. Dan iya, menurut gua apapun zamannya orang kayak gitu tetap ada, Pak. Itu tuh apapun zamannya orang kayak gitu tuh akan tetap ada gitu. Dan fokus kita tuh jangan ke orang itu, fokus kita for the greater good ya. Itu adalah collateral damage yang akan terjadi for the greater good menurut gue sih kayak gitu. Kalau gue sih pragmatis aja ya. Kalau gue sih pragmatis. Ya orang-orang kayak gitu tuh, tapi dengan lingkungan yang akhirnya semua orang menjadi lebih terbuka, dia bikin aneh-aneh gitu. Ya nggak ditonton juga kontennya, yakin gue. Iya benar. Apa sih gitu, paling nanti nontonnya kayak gini. Nah menurut gue sekarang yang jadi masalah adalah ada sosmed. Jadi fans bisa ngomong. Oke. Dulu tuh fansnya Freddie Mercury tuh nggak ada sosmed. Kalau fansnya Freddie Mercury Langsung bisa, tembak. kalau fansnya Queen punya sosmed bilangnya tobat kak, paling gitu. Yakin gua. Astagfirullah, kenapa pakai celana cewek gitu? Kita nggak tahu, Pak. Tapi dulu kan nggak ada ini, nggak ada sosmed. Jadi lo terima aja karyanya. Gue percaya kalau content creators itu udah diberikan platform ya, ya kita punya privilege lah, kita punya followers gitu loh. Kita bisa ngelihat apa yang bisa kita lakukan dengan konten kita gitu, dengan followers sebanyak ini. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalkan gue bilang, oh gue harus bikin sesuatu yang mendidik, ya gue nggak akan ada receh battle sampai sekarang. Betul. Gitu. Receh Make battle sense. juga Make buat terus karena banyak yang nonton. Dan For the itu sake of mendatangkan, ngehe aja kan. AdSense juga sebetulnya lumayan iya. pada saat-saat ini lumayan. Ya, tapi maksud gue gini, tapi itu tidak ada implikasi negatifnya. Bukan berarti orang nontonin receh battle terus dia jadi terinspirasi untuk ngatain gurunya. Menurut gue ya atau- konten kreator bahkan tidak perlu berpikir implikasi negatifnya. Loh. Dia berkonten aja. Biar nanti yang akan jadi filter itu adalah si orang yang mau nonton. Menurut gue, situasi yang ideal buat seniman atau konten kreator adalah di mana yang menfilter itu ya adalah orang yang mau nonton. Kita masih jauh sih dari sana. Kita masih jauh dari sana. Dan gue berharap suatu saat nanti kita bisa hidup di dunia di mana yang memfilter itu orang. Nah, bukan sekarang si kontennya. Nah, itu kan berarti kan lu balikin lagi ke subjektivitas, ya kan? Subjektivitas. Nah, sekarang kan ada yang namanya Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE itu menurut lu bagaimana? Memperkeruh suasana. Kenapa memperkeruh suasana? Karena undang-undang itu ada, kalau gue percaya setiap undang-undang ada. Undang-undang itu ada dibuat untuk melindungi. Betul. Melindungi dong. Maksudnya gini, ITE berarti melindungi yang semua orang-orang yang tujuannya ada, memang itu, gue percaya itu. berkiprah semua masyarakat yang ada di elektronik lah. Kalau buat gue undang-undang ITE itu membelenggu kebebasan berekspresi, undang-undang ITE itu membelenggu kreativitas beberapa konten kreator dan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Karena sebagai orang yang beberapa kali terancam oleh undang-undang ITE, buat gua sih mungkin maksudnya gini, undang-undang ITE ini akhirnya memberikan kekuatan untuk orang-orang tanda kutip yang mudah tersinggung, yang pikirannya tidak nyampe, untuk memprotes sebuah konten yang mereka tidak mengerti. Hei Anda, kalau Anda tidak mengerti sebuah konten, pilihannya cuma dua, tinggalkan kalau nggak nyaman atau pahami. Jangan dilaporkan, nggak nyambung. Apa solusinya? Menurut gua apa? Undang-undang ITE cuma memberikan power yang lebih kepada masyarakat yang masih belum dewasa.
Sehingga masyarakat yang belum dewasa ini punya power lebih untuk memenjarakan, untuk menjegal, untuk merasa tersinggung oleh sesuatu yang mereka tidak mengerti. Harusnya undang-undang itu juga berevolusi kan? Harusnya. Bagaimana bisa melindungi ya pekerja, pelaku, ya konten-konten creators ini. Betul. Pertanyaannya, apakah ada di penggagas undang-undang ITE ini punya background konten creator? Itu harus dipertanyakan. Ada, ya kan? Punya background memang dia seorang seniman. Betul, harus dipertanyakan. Ya kan? Nah itu sebenarnya penting banget karena kan bagaimana dia bisa mengerti pembuatan sebuah konten itu bagaimana kalau dia nggak punya background. Iya, betul. Gue tahu sih kita ngoceh-ngoceh di sini tidak akan merubah netizen kita yang sudah bebal. Kalau kata netizen kita nih, kalau di analogi Alkitab sudah seperti Sodom dan Gomora. Udah lebih gampang dikasih meteor. Karena untuk dirubah udah tidak bisa menurut Jadi tiang saya. garam. Gue tuh ngelihat ini ya, gue ngelihat komen-komen Lambetura ya. Gue udah hopeless lah ini. Sodom dan Gomora juga. Memang saya amoral, tapi saya ngomong nggak begini. Gue rasa nggak maksud gue. Tapi sebenarnya impiannya harusnya adalah kita tuh gimana ya? Berekspektasilah di tempat yang seharusnya sih kalau menurut gua gitu. Kalau gini, memang dari antara kami yang melakukan konten kreator ada yang memiliki tujuan mulia di mana mereka berkonten kreator sambil giveaway atau mereka sambil mencoba mendidik ada. Salah satunya adalah Cameo. Yeah. Dan maksud gua nggak apa-apa, itu bagus karena tanpa teman-teman seperti Cameo ya harus tetap ada balance menurut gua. Tetap harus ada balance yang melakukan bagiannya masing-masing. Iya. Harus ada yang mau berkorban ya, Harus mendapat ada AdSense kecil. Enggak, sebenarnya saya tidak sejauh itu. Saya juga berkorban. Oh iya. Supaya Anda lebih aman berkontennya. Oh, iya. Nggak, tapi maksud gua kita berkorban dengan cara kita masing-masing. Iya, Tanda kutip ya. Jadi memang dari antara teman-teman konten kreator ada yang melakukan tugas mulia seperti itu. Tapi jangan berpikir bahwa semua konten kreator harus seperti itu. Kalau kalian memang menikmati orang-orang yang melakukan hal seperti itu, nikmati aja konten-konten yang seperti itu. Iya, benar. Tapi jangan paksa semua konten kreator jadi seperti itu. Karena tidak semua konten kreator mau AdSense-nya kecil. Enggak, walaupun apakah saya harus berenang pakai duyung, ya kan? itu di mana sih lo pakai duyung? Atta, menurut gue Atta ya dengan segala kewadidawannya, ya udah kalau lo nggak suka sama dia, ya udah nggak suka aja. Tapi ya udah, biarin aja dia mau konten-konten aneh, ya biarin aja. Ya kita kata-katain aja ya, tapi dia mau berkonten aneh juga terserah, bebas. Tapi memang marketnya ada. Banyak, Pak. Ada 22 banyak. juta subscriber. 22 juta subscribersnya yang nonton. Bukan berarti ini mengecilkan Atta ya. Iya, enggak. Tapi maksudnya gini, dari subscriber 22 juta, penontonnya itu ada yang 500.000 juga. Ada juga kan penonton ML-nya juga segitu-segitu juga kan? Iya. 500.000. Dengan berapa? 1 juta subscriber. Iya. Jadi sebenarnya ini sedikit melenceng, tapi maksudnya biar orang juga bisa tahu kalau subscriber itu tidak semuanya nonton. Betul. Sesuai jadi subscriber itu akan nonton apa yang mereka suka. Betul. Nah, jadi kalau misalnya tidak semua subscribernya Atta suka sama kontennya Atta. Betul. Sama halnya dengan kayak Cameo. Enggak semua subscriber Cameo suka sama konten-konten yang kita tayangin karena fluktuatif sekali. Waktu receh battle banyak ratusan ribu. Tapi waktu yang mendidik itu mungkin hanya puluhan ribu gitu kan. Ya maksudnya gini, fenomena itu terjadi di banyak creators juga gitu. Iya. Udah subscriber banyak tapi penontonnya memilih konten creator yang lain karena memang kesukaan orang juga kan berubah. Iya, pokoknya intinya gue sih lebih pengen sampai ada seni-seni yang harus underground sih menurut gue wadididau sih. Gimana seni-seni yang harus underground? Gini, gue ambilnya komedi aja ya. Ya, komedi itu harus ada, beberapa komedi itu harus underground. Karena off air gitu? Off air. Bahkan off airnya pun harus off air yang tersembunyi gitu. Iya, karena kontennya memang kita merasa tidak siap untuk kebanyakan orang untuk bisa mengerti apa maksud dibalik konten itu. Maksud gue pada saat kita masih harus melakukan itu,
kita belum ada di kondisi yang ideal buat para kreator karena tandanya masih ada orang-orang, lebih banyak orang-orang yang belum mengerti atau belum bisa memilah-milih gitu. Buat gue sih, gue pengen banget hidup, mudah-mudahan gue ada di masa itu ya, walaupun skeptis sih gue pengen ada di masa dimana tidak perlu lagi ada konten yang disensor karena penyensoran atau tanggung jawab untuk mendidik orang-orang menjadi lebih baik itu dilakukan oleh orang-orang yang lebih kompeten. Gitu. Tapi ini memang benar-benar gray area ya? Iya, ini makanya gray area. Dan gray area itu bukan cuman antara setuju dan tidak setuju, ada yang mengambil sebagian, oke, bagian ini gue setuju, tapi bagian ini gue nggak setuju, kayak gitu loh. Itu memang banyak perdebatan di sini. Karena kenapa? Karena orang yang punya stake-nya, stakeholder-nya, orang yang punya punya kepentingan akan sebuah konten itu banyak. Mulai dari content creator sendiri, audience, yang punya platform, dan juga advertiser, iklan, brand, itu semua punya stake di sini. Dan nggak mau penonton itu hilang. Dan yang terakhir ya, masa kita nggak capek sih Bang Martin? Konten kreator tuh selalu jadi kambing hitam kebobrokan moral generasi muda. Anda orang tua, hey! Anda juga berperan, kenapa semuanya jadi ke kita? Ya tapi terlepas dari perbedaan pandangan kita, ya memang kita sama-sama setuju kalau kita balikin lagi ke penonton ya. Sangat setuju. Ya kan filter untuk Anda sendiri, ya Anda doang yang tahu sebetulnya. Jadi coba dipikirkan gitu loh. Misalkan kalau kalian nggak kurang cukup dewasa, ini susah juga ya untuk mereka ya. Kalau gue meminta, tapi karena kita juga dituntut sesuatu yang susah juga, kita ya biar adil aja. Iya gitu. betul, biar adil. Jadi adil. Anda yang paling tahu sendiri. Kalau misalkan nonton ini, Anda tidak menjadi lebih baik dan malah menjadi lebih buruk, ya coba dipikir. Kalau Anda bisa mikir dong. Iya, kayak Jackass gitu, atau Jackass kan MTV. Maksud gue apa sih manfaat dari Jackass? Nggak ada. Johnny Knoxville, Steve O tuh narkoba lagi orangnya kan. Sekarang sih udah clean. Tapi maksud gue, ya itu hiburan aja, jangan dianggap jadi. Ya mudah-mudahan nice people kan, kita nice people. Iya, ya semua orang bisa jadi nice people ya. Semua orang bisa jadi nice Yang penting pikiran yang baik-baik dulu supaya apa yang kamu lakukan bisa baik. Betul, karena ada peribahasa mengatakan lebih baik kita jadi garam dunia. Wow, oke nice people, gitu aja dulu ya dari kita. Gray Area, tolong tulis di komen kalau kalian setujunya sama siapa, dan juga kalau kalian memang merasa akhirnya nonton ini, gue ternyata memang harus memilih gitu kan. Dan Anda telah bertobat gitu yang tadinya dari orang-orang yang menuntut lebih banyak dari seorang content creators, ya tolong ditulis juga. Atau nggak apa-apa mau menuntut lebih banyak, it's okay menuntut lebih. Tapi dirinya sendiri juga harus. Jadi kalau dia menuntut lebih banyak segini, paling nggak dianya juga harus naikin standarnya juga. Jadi sama-sama gitu. It's okay lah. Betul. Oke, karena dari kalau ya udah jangan deh ntar ngomong lagi. Oke. Thank you for watching. Sama kalau misalnya ada ide ya, sesuatu yang gray area dicari. Kita bingung. Karena kemarin kita bikin sesuatu kok ini kayak sama pandangannya. Iya. Kebetulan aja, itu pas lagi kebetulan aja. Iya, betul. Kalau sekarang nih memang, kayaknya jelas nih cameo, coki kan. Tapi intinya message dari gray area ini adalah membahas sesuatu yang gray. Kalau kebetulan pandangannya sama, biasanya kebetulan. Itu pas kebetulan aja. Tapi biasanya sih enggak. Dan kalau misalnya ada ide, kira-kira hal apa yang menarik untuk dibahas, ya? Bisa langsung komen aja. Tadi kan Ko Martin bilang dia baca, kita tes. Apa benar? Baca loh. Dia baca komen-komen Anda. Kalau saya sih nggak saya baca. Oke, thank you for watching, thank you Jack. Ya, semuanya, bye-bye.